Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sin cos sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat, dan sudut refleks yaitu sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat. Kita mulai dengan membuat lingkaran, jari-jarinya sama dengan R. Nah, kita akan definisikan lagi bahwa sinus theta sama dengan panjang sisi depan yaitu Y dibagi dengan panjang sisi miring R. Kemudian cos theta sama dengan panjang sisi samping yaitu X dibagi dengan R. Nah, kita akan melihat bahwa sudut di kuadran 1 punya kawan di kuadran 2, 3, dan 4 yang nilai sin kostannya sama atau sama tapi bertanda negatif. Nah, kita mulai dengan membahas diagram Cartesius yang terbagi menjadi 4 bidang atau kuadran 1, 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, misalnya kita membuat sudut di kuadran 1, besar sudutnya misalnya 60 derajat. Nah, kawan sudut 60 derajat di kuadran 2 dibentuk dengan membuat garis yang membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X negatif. Sehingga besar sudutnya adalah besar sudut lurus yaitu 180 dikurangi 60. 180 kurang 60 sama dengan 120 derajat. Ingat, sudut diukur dari sumbu X positif. Nah, sekarang kita bahas di kuadran ketiga. Nah, kawan 60 di kuadran ketiga dibuat dengan memanjangkan sudut di kuadran pertama sehingga besarnya sama dengan besar sudut lurus 180 derajat ditambah 60. 180 ditambah 60 sama dengan 240 derajat. Ingat, sudut dibentuk atau diukur dari sumbu X positif. Terakhir, di kuadran keempat, kawan 60 di kuadran keempat dapat dibuat dengan membentuk garis yang membentuk sudut 60 derajat di bawah sumbu X positif. Sehingga besar sudutnya adalah 360 dikurangi 60 sama dengan 300 derajat. Ingat, besar sudut diukur dari sumbu X positif. Jadi sudah lengkap kawan dari 60 derajat di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, kita gambarkan semuanya. Nah, keempat sudut ini membentuk segitiga siku-siku yang sama dan sebangun sebagaimana terlihat di layar. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa sin tergantung dari nilai Y di kuadran 1 dan 2, Y di atas sumbu X sehingga bernilai positif. Sedangkan di kuadran 3 dan 4, Y di bawah sumbu X sehingga nilainya negatif. Nah, untuk cos tergantung dari nilai X. Di kuadran 1 dan 4, nilainya positif karena di kanan sumbu Y. Kemudian, di kuadran 2 dan 3, X di kiri sumbu Y sehingga nilainya negatif.
Nah, sekarang kita akan menentukan besar sin cos di kuadran 2, 3, dan 4. Di kuadran pertama, sin 60 sama dengan Y dibagi R. Sudah kita ketahui di video sebelumnya sama dengan setengah akar 3. Dan cos 60 sama dengan X per R sama dengan setengah. Bagaimana di kuadran kedua? Sinus 120 dapat kita lihat bahwa nilai Y-nya positif karena di atas sumbu X, sehingga nilai sin 120 sama dengan sin 60. Kemudian cos 120, X-nya negatif karena di kiri sumbu Y, sehingga besar cos 120 sama dengan negatif setengah. Kemudian di kuadran ketiga, sin 240, dapat kita lihat bahwa Y-nya negatif di bawah sumbu X, sehingga nilai sin-nya sama dengan negatif setengah akar 3, dan cos-nya, cos 240 derajat, X-nya di kiri negatif, sehingga cos 240 sama dengan negatif setengah. Terakhir, di kuadran keempat, sin 300 sama dengan, kita lihat, Y-nya negatif karena di bawah sumbu X, sehingga sin 300 sama dengan negatif setengah akar 3, dan cos 300, kita lihat X-nya positif karena di kanan sumbu Y, sehingga cos 300 sama dengan setengah. Nah, sekarang kita akan simpulkan jika ada sudut theta di kuadran pertama, sin theta sama dengan A, cos theta sama dengan B, maka kawan theta di kuadran kedua, besar sudutnya sama dengan 180 dikurangi theta. Berapa nilai sin dan cosnya? Sinus 180 dikurangi theta positif sama dengan A, dan cos 180 kurang theta sama dengan negatif karena di kiri sumbu Y, sehingga sama dengan negatif B. Kemudian di kuadran 3 dan 4, kawan dari theta di kuadran 3 sama dengan 180 ditambah theta. Dan terakhir, di kuadran keempat, kawan theta sama dengan 360 dikurangi theta. Silakan tentukan sin dan cos untuk kuadran 3 dan 4 seperti contoh sebelumnya. Sekian, selamat belajar, sampai jumpa.